Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kembali saya menyapa Anda semua melalui channel YouTube dan juga nanti akan saya posting di channel podcast saya. Tapi podcast bukan seperti di Indonesia, podcast seperti di Amerika. Jadi seperti radio itu. Saya akan posting juga di sana. Jadi pada malam hari ini saya akan menanggapi atau memberikan opini saya kembali berkaitan dengan tentunya isu yang lagi ramai di Indonesia, ya. Isu yang seksi. Section issues in Indonesia, yaitu pemeriksaan. Poinnya bukan mohon maaf, poinnya bukan Pak Said Didunya, tetapi saya menggunakan pendekatan dengan dua. Satu, pidato Pak Presiden Prabowo yang mengharapkan adanya kesadaran yang sungguh-sungguh dari seluruh anak negeri ini. Kesadaran yang kuat dari anak bangsa ini untuk membangun negeri ini. Itu pendekatan yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendekati dengan isu PIK Pantai Indah Kapuk II itu yang ada kaitannya dengan Pak Said Didu, salah satu tokoh oposisi bahasanya, ya. Dengan apa yang telah disampaikan Pak Presiden Prabowo tentang kesadaran yang sungguh-sungguh, kemudian poin keduanya didekati dengan ada kesadaran yang sungguh-sungguh, ada pengetahuan dasar politik dan pengetahuan dasar ekonomi. Nah, ini yang kaitannya nanti dengan passion saya, yaitu public policy. Jadi media mainstream di tanah air, saya belum membaca itu tentang pemberitaan reklamasi Pantai Indah Kapuk, ya. Kalau tidak salah di wilayah Tangerang, Banten, ya, Provinsi Banten. Nah, ini bahkan kalau di media mainstream pemberitaannya belum ada yang saya baca. Saya justru membaca di media sosial, terutama X yang dulu namanya Twitter. Ya. Jadi di X ini ada video berseliweran di beranda saya bahwasanya masyarakat sudah gerah dengan proyek PIK itu, Pantai Indah Kapuk II di Tangerang itu, ya. Bahkan Pak Said Didu sebagai salah satu oposisi yang getol mengkritisi kebijakan yang tidak pro kepada rakyat itu dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, kalau tidak salah sudah diperiksa beliau oleh polisi, kalau tidak salah, ya. Kalau salah silahkan dikoreksi. Nah, isu ini tentunya harusnya kalau kita menggunakan pendekatan Pak Presiden Prabowo tadi, kesadaran yang tinggi, kesadaran yang sungguh-sungguh dari anak bangsa ini tentang bagaimana sikap kita untuk membangun negeri. Ya, tentunya sikap itu, tentunya harapan Pak Prabowo pastinya sikap yang positif. Positif konteksnya itu berarti memberdayakan masyarakat, ya. Karena kalau kita berbicara pembangunan, sebenarnya ada tiga kutub pembangunan model kapitalisme, kemudian pembangunan model pemberdayaan rakyat, kemudian ada kutub yang di tengah-tengah itu menggunakan mazhab yang namanya alternatif, ya. Alternatif, banyak teori-teorinya itu, ya. Salah satunya feminisme, gender, ya. Kemudian kolaborasinya menghasilkan yang namanya konsep pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, itu mazhab pembangunan yang ada di belahan bumi kita ini. Nah, kembali lagi ke
kasus tadi atau peristiwa tadi, Pantai Indah Kapuk ya. Nah, tentunya semua anak negeri ini pasti bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita semua harus sungguh-sungguh memperjuangkan yang namanya kesadaran kritis di dalam pikiran kita semua. Jadi kesadaran kritis di dalam pikiran kita semua. Tentunya hal yang kita pikirkan itu tentunya hal yang positif-positif membangun untuk negara bangsa ini. Dan tentunya positif itu juga di dalamnya ada semacam aspek yang berupaya untuk mengkomparasi hal-hal yang negatif. Yang negatif kita tahu, yang positif kita tahu, kita ambil langkah yang positif. Nah itu tentunya kalau kita terjemahkan apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo. Nah, maka dari itu saya pribadi memiliki opini itu benar, pernyataan Presiden Prabowo itu benar bahwa kita harus memperjuangkan kesadaran kritis kepada diri kita semua, termasuk kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kawan-kawan kita, kepada handai tolan kita, agar orientasinya itu kesadaran kritis yang sungguh-sungguh ya. Jadi tidak subjektif sebenarnya. Jadi menilai sesuatu itu kalau dia memang putih, kita harus bisa mengatakan putih. Kalau sesuatu itu objek yang kita amati itu misalnya hitam, ya harus kita berani mengatakan itu hitam. Sepahit apapun itu. Tetapi setelah itu kita ketahui, kita harus merecovery diri, kita memperbaiki diri, kita memperbaiki negara bangsa ini. Nah, hal ini yang membuat saya mendorong perlunya yang namanya di mata pelajaran generasi muda kita itu terutama anak SMP diawali, dia harus diberikan pemahaman awal tentang pengetahuan dasar politik, itu satu. Kemudian yang kedua, adik-adik kita ini, anak-anak muda kita ini yang mulai dari SMP kelas 2, kelas 3 mungkin, itu perlu kita kaji ulang kelas berapa yang pas. Yang keduanya itu pelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan dasar ekonomi. Nah, kenapa mereka harus kita kasih dia pengetahuan dasar politik, kemudian pengetahuan dasar ekonomi? Karena dua aspek inilah yang sebenarnya sehari-hari berjibaku dengan kehidupan kita keseharian kita. Pengetahuan politik dasar dan pengetahuan ekonomi dasar itu. Nah, itu yang pertama yang penting menurut saya berkaitan dengan pandangan Pak Prabowo tentang kesadaran yang kritis dan sungguh-sungguh untuk kita semua. Kemudian dua hal ini coba kita hubungkan dia dengan peristiwa yang dihadapi oleh masyarakat Tangerang, dan di sana kebetulan hari-hari ini terkait salah satu tokoh oposisi yang namanya Pak Said Didu. Nah, saya pribadi tentunya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Said Didu karena tidak banyak anak bangsa ini yang berani dan bisa menyampaikan kebenaran itu kepada publik, karena itu mungkin tidak enak, tidak elok untuk mereka-mereka yang mungkin kita duga berada di kursi kekuasaan dan ada afiliasi dengan tangan-tangan tak kentara di negeri ini. Sehingga apa? Sehingga Pak Said Didu harus berhadapan dengan hukum karena kegiatan atau aksi beliau yang memberikan dukungan atau support, memilih lebih pro kepada masyarakat Tangerang yang tanah-tanah di sekitar mereka itu, di sekitar Pantai Indah Kapuk itu ternyata masih dalam tanda kutip status kepemilikannya, dan masyarakat Tangerang sepertinya yang di sekitaran Pantai Indah Kapuk 2 itu tidak bersepakat dengan pengembang ya. Nah, ini posisi Pak Said Didu pada peristiwa ini, dia memilih pro kepada rakyat yang pandangan beliau itu dianggap dizolimi ya oleh oknum yang katakanlah bisa mungkin kasusnya sama seperti Rempang di Kepulauan Riau itu. Nah, jadi itu poinnya apa? Poinnya sebenarnya kalau memang benar secara legal standing, ya kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
presumption of innocent kalau tidak salah ya, asas praduga tak bersalah lah bahasanya, karena lidah saya sulit sekali mengucapkan bahasa Belanda itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Said Didu ketika kita mencoba berada pada posisi netral, bisa saja tindakan atau aksi yang dilakukan oleh Pak Said Didu ini salah satu bentuk yang memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan harapan Pak Prabowo tadi, mengharapkan anak bangsa ini memiliki kesadaran kritis ya untuk membangun bangsanya. Nah, tentunya kalau memang itu yang terjadi berkaitan dengan peristiwa itu, pandangan saya kepada aparat penegak hukum yang bertugas di mewilayahi Pantai Indah Kapuk ini, ya tentunya harus berhati-hati menangani kasus ini, karena kemungkinan besar proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini kan milik orang-orang yang sangat kuat di negeri ini, ya. Sementara kita mengetahui bagaimana sepak terjang orang-orang itu, ya. Itu betul-betul orang-orang atau tokoh-tokoh nasional yang jarang tampil di publik, tetapi kemungkinan besar kekuatannya melebihi semua jabatan struktural yang ada di negeri ini. Bahkan kekuatannya itu kemungkinan besar melebihi penguasa yang paling tinggi di negeri ini. Nah, sehingga memang itu yang ingin saya sampaikan kepada aparat penegak hukum yang mewilayahi wilayah Pantai Indah Kapuk ini. Berhati-hatilah. Memang konsekuensinya apabila mungkin saja saudara-saudara APH di sana menegakkan hukum, bisa saja jabatan itu akan menjadi taruhan, ya. Karena kalau tidak salah saya membaca, yang melaporkan Pak Said Didu ini justru salah satu kepala desa yang ada di wilayah itu. Wah, ini kan semakin membuat persoalan ini tambah ramai, ya. Jadi ketika ada satu peristiwa yang tadinya peristiwa ini hanya melibatkan satu atau dua pihak, kemudian muncul pihak ketiga, muncul pihak keempat, muncul lagi, akhirnya ramai. Nah, ini tentunya menjadi sebuah atensi bagi teman-teman APH di wilayah itu. Ya, harus hati-hati, harus profesional, kemudian sebelum mengambil keputusan agar tidak terjadi bahasanya mungkin ada pra-peradilan nanti, kemudian bisa mencoreng citra baik institusi APH, ya, koordinasi dengan atasan yang namanya pimpinan tertinggi, kemudian kementerian terkait yang memayungi, termasuk kepada RI1 tentunya, agar linear, ya, agar tidak berseberangan. Kemudian yang saya sampaikan tadi, tangan-tangan tak kelihatan itu juga tidak, bahasanya tidak kecewa. Nah, artinya memang berat tugas APH yang menangani peristiwa di Pantai Indah Kapuk 2 ini. Nah, namun demikian, ketika kita menonton lagi, kemudian mereview ulang pidato Pak Presiden Prabowo setelah selesai beliau dikukuhkan menjadi Presiden Republik Indonesia, itu sebenarnya betul-betul memberikan angin surga kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan harapan saya tentunya bagi Pak Said Didu yang dilaporkan, kemudian masyarakat yang merasa menjadi korban di proyek itu, kemudian pihak investor, ini sebenarnya perlu mungkin sebelum semua sering lapor, mungkin perlu mediasi yang baiklah dari APH. Nah, kecuali mediasi itu deadlock, ya apa boleh buat, karena kita ini kan negara hukum. Jadi semua harus akhirnya kalau melalui musyawarah mufakat tidak bisa selesai, ya tentunya yang bisa digunakan rujukan akhir itu tentunya peradilan. Sambil ya, jadi kebiasaan saya kalau ada di kampung yang memberdayakan petani di sini, ya. Kalau tadi pagi saya melihat bagaimana kehidupan nelayan di sini, sekarang malam saya mencoba
menikmati produk UMKM di daerah atau di kampung ya. Jadi salam arak Bali penghangat dari Bali bagian barat atau Bali sisi yang lain. Ya memang khas, arak Bali itu memang khas. Nah jadi itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan harapan Presiden Prabowo untuk mendorong tumbuhnya kesadaran kritis yang sungguh sebanyak-banyaknya dari seluruh anak negeri. Kedua, opini saya yang menjawab harapan Pak Prabowo tadi itu, mudah-mudahan Menteri Pendidikan yang baru bisa memasukkan pengetahuan politik dasar dan pengetahuan ekonomi dasar kepada anak-anak atau murid-murid SMP kelas 2 dan atau kelas 3. Nanti SMA lagi diberikan pengetahuan yang sama tapi grade-nya yang lebih tinggi. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa menganggap politik itu selalu kotor. Karena sebenarnya politiklah panglima dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari manusia ini ada sampai dunia ini akan kiamat. Politik itu kepentingan, politik itu kekuasaan. Dan yang kedua ekonomi, yang di dalamnya ada ekonomi makro, ekonomi mikro, itu keseharian. Dan itu juga ada sejak manusia ini ada, meskipun belum ada baca tulis, dan ekonomi itu akan hilang berbarengan dengan kiamat besar di muka bumi ini. Jadi dua hal itu, pelajaran itu, politik dasar dan ekonomi dasar, merupakan satu keharusan yang kita berikan kepada generasi muda kita. Sehingga mereka paham bagaimana urusan politik dengan kehidupan sehari-hari. Dampak daripada politik itu terhadap kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesimpulan yang tiga, apresiasi yang tinggi terhadap sikap Said Didu yang membela masyarakat Tangerang. Ya, meskipun akhirnya beliau dilaporkan oleh ke aparat berwajib, aparat penegak hukum di wilayah itu. Nah harapan kita tentunya APH bisa melaksanakan tugas secara profesional, tidak hanya langsung menyikapi hal ini secara pro justisia namanya, ya, tetapi juga berupaya untuk mengedepankan yang namanya semangat deliberatif, musyawarah mufakat. Kecuali itu tidak bisa diselesaikan, barulah proses pro justisia yang akan dilakukan. Nah mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan isu terkini yang ada di negeri ini. Nah, beberapa hari ke depan kemungkinan saya akan merilis video yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di Bali, khususnya pemirsa di Bali, tentang tren terkini dan tren isu menarik menjelang hari H pencoblosan atau pilkada serentak, khususnya di Provinsi Bali. Demikian saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam.